Cybercrime menjadi salah satu jenis kejahatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Modusnya juga kian beragam, seperti oknum yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan korban pandemi, pencurian data, dan pengumpulan rekening. Halo, perkenalin nama saya Rizky Ramadhani. Nama saya Valentina Panjaitan. Nama saya Agnes Natali. Nama saya Kira Tuhannya Rizky. Nama saya Siti Wintika. Dan kami dari kelompok 10 IoT, kelas A, akan memaparkan tentang cyber law. Silakan simak video berikut ini. Jadi, cyber law adalah aspek hukum yang berhubungan dengan segala subjek hukum yang dimulai dari pemanfaatan teknologi sejak dia memasuki dunia maya atau dunia internet. Bahasa lain dari ilmu cyber law adalah hukum TI, hukum dunia maya, dan hukum maya tara. Lalu, secara garis besar, terdapat 5 pembahasan cyber law dalam setiap negara, yaitu yang pertama, information security, yang kedua, online transaction, 3, right in electronic information, 4, regulation information content, dan 5, regulation in online contract. Untuk ruang lingkupnya, cyber law mencakup banyak hal. Yang pertama adalah electronic contract yang biasanya kita pakai dalam e-commerce ketika kita memiliki cyber law lewat e-commerce. Selanjutnya mengurus juga tentang hate speech, defamation, sama pornografi. Nah itu hak cipta dan hak merek juga dilindungi oleh cyber law, dan juga identitas kita seperti sama hacking sehingga kita tidak diserang lewat elektronik. Untuk selanjutnya, kelompok kami akan membahas mengenai regulasi dari cyber law di Indonesia. Nah, pada awalnya, Indonesia sendiri hanya menggunakan dan mengandalkan KUHP. Namun, KUHP ini dirasa kurang mengakomodir permasalahan dalam dunia cyber. Maka dari itu, pada tahun 2008, muncullah Buku Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang sering kita sebut dengan ITE. Lalu muncul pula perubahannya yaitu UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU ITE. Namun sayangnya UU ITE ini tetap dianggap kurang mengakomodir terhadap permasalahan dalam dunia cyber sekarang ini. Karena apa? Karena perkembangan dunia cyber ini sangat cepat dan juga ruang lingkup ini sangat luas. Contohnya saja, pada pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik. Pasal ini dianggap sebagai pasal karet dan dianggap juga dapat menjadi pedang bermata dua. Contoh kasusnya seperti korban penipuan yang merasa tertipu oleh tersangka penipuan menyebarkan SS chat antara mereka berdua. Namun tersangka ini dapat menjerat korban dengan pasal 27 ayat 3 tadi karena tidak ada persetujuan untuk menyebarkan chat antara kedua belah pihak. Maka dari itu, kelompok kami merasa perlu adanya pembaruan ke arah yang lebih baik mengenai cyber law di Indonesia. Berbicara mengenai cyber law, pasti cyber law ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif dari cyber law ini adalah berkurangnya tindak kejahatan di internet. Sedangkan yang kedua, yaitu kita dapat melakukan pembayaran ataupun transaksi lain dengan mudah menggunakan yang namanya internet. Sedangkan dampak negatif dari cyber law ini yang pertama adalah terjadinya penyadapan PIN dan email. Hal ini berkaitan dengan internet banking. Yang kedua, maraknya kasus pornografi. Yang ketiga, adanya pembajakan musik dalam format MP3, di mana pembajakan musik ini menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi dunia musik di Indonesia. Cyber law. Ketika mendengar cyber law, mungkin yang terlintas di pikiran kita pertama kali adalah cybercrime. Mungkin sebagian dari kita udah sering mendengar terkait cybercrime ini sendiri, tapi apa sih yang menjadi perbedaan antara cybercrime dan cyber law itu sendiri? Cybercrime merupakan salah satu tindakan kejahatan melalui atau dengan memanfaatkan teknologi seperti komputer dan internet. Sementara cyber law adalah aspek hukum yang mencakup atau mengatur penggunaan atau pemanfaatan teknologi itu sendiri. Cybercrime dan cyber law memiliki korelasi yang sangat kuat dan erat kaitannya, tapi perbedaannya terletak pada konteks dan pengertiannya yang sangat jauh berbeda, di mana cyber law ini sendiri merupakan respon dari adanya cybercrime. Misalnya adanya contoh kasus penyebaran hoax, di mana hoax merupakan salah satu bentuk cybercrime, dan bagaimana negara kita atau hukum kita merespon cybercrime ini dengan adanya cyber law seperti yang tertera dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana ini merupakan salah satu bentuk bagaimana cybercrime itu diatasi oleh cyber law. Sekian pemaparan kelompok kami mengenai cyber law. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.